untuk terus dapat belajar di sekolah yang kita cintai ini. Dan jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai dekomposisi dalam berpikir komputasional. Nah, jadi kita sekarang akan belajar dekomposisi dalam berpikir komputasional. Dan jadi sebelum kita belajar, Ibu sekarang ada sebuah video seorang anak yang beraktivitas dari pagi. Kita perhatikan dulu kegiatan si Dina. Dina bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu dia melihat pada pukul 7 malam dia melihat TV dan mandi. Setelah mandi, Dina sarapan. Lalu Dina berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Nah, jadi itu sebuah video yang menggambarkan atau melihatkan kegiatan si Dina. Dari kegiatan si Dina tadi, adakah yang sama dengan anak-anak ibu di sini? Ada yang sama kegiatannya, jamnya, waktunya, ada yang sama? Tidak. Jadi mungkin setiap kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang berbeda. Nah, jadi kalau anak-anak ibu tadi pagi bangunnya jam berapa? Salsa jam 6. Fajar? Jam 6. Ada yang bangun tidurnya jam 5 tadi? Nah, Rahman bangun jam 5. Setelah itu mengapa Rahman lagi? Mandi. Terus? Sholat. Terus? Sarapan pagi. Terus? Pergi ke sekolah. Nah, kalau dari yang Rahman ceritakan tadi hampir sama dengan kegiatan Dina tadi, ya kan? Jadi, apa yang sudah kita sebutkan tadi, langkah-langkah kerja-kerja kita dari pagi, dari bangun tidur sampai nanti berangkat ke sekolah, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Apa? Jadi berpikir komputasional itu, jadi cara kita berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan kita itu secara logis atau sistematis. Secara apa? Sistematis. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Sistematis itu maksudnya berurutan, tahap demi tahap, langkah demi langkah. Itu yang dilakukan Desi Rahman, Adel, Salsa tadi. Setelah bangun tidur, mandi, sholat, sarapan, kan langkah demi langkah yang dikerjakan, ya kan? Dia akan berpikir bagaimana caranya mengatur waktu supaya nanti datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Jadi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini itu bertujuan yang pertama, anak-anak ibu semuanya itu mengerti atau paham, dapat nanti menjelaskan arti dari berpikir
dalam berkelompok nantinya dengan mengisi lembar kerja peserta didik. Dan jadi kita lihat dulu video pembelajaran mengenai computational thinking, berpikir komputasional. Dah, coba simak videonya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien dalam ilmu. Dari video yang sudah kita lihat tadi, mengenai apa yang dibahas dari video? Dekomposisi. Hah? Dekomposisi. Dekomposisi. Nah, jadi yang pertama sekali itu adalah mengenai berpikir komputasional, ya kan? Jadi berpikir komputasional tadi adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif, efisien, serta sistematis. Nah, contoh dari video tadi apa contohnya? Yang dekomposisi. Kalau yang dekomposisi tadi itu adalah teknik berpikir menyelesaikan masalah yang lebih besar atau kompleks menjadi bagian yang kecil-kecil. Jadi satu masalah besar itu dibagi menjadi masalah-masalah yang kecil. Contohnya, kalau dari video tadi kita dihadapkan dengan masalah untuk panitia 17-an, ya tadi kan? Ya, kalau kita sendiri, misalnya Fajar ditugaskan untuk menjadi panitia 17-an. Jadi silakanlah Fajar buat acaranya, bagaimana tekniknya, bagaimana hadiahnya, bagaimana waktunya. Fajar sendiri yang akan menghandle atau yang akan menyelesaikan. Rasanya bisa Fajar? Bisa Fajar menyelesaikannya sendiri? Tidak. Jadi itulah sebabnya untuk bisa menyelesaikan sebuah acara yang besar itu kita bagi menjadi bagian yang lebih kecil-kecilnya. Jadi Fajar yang sebagai ketua panitia tadi ditunjuklah anggota-anggotanya. Kalau seperti itu, kalau sudah dibagi-bagi, apakah bisa selesai kegiatan acara 17-an kita? Bisa? Bisa. Nah, jadi itu contohnya yang dekomposisi. Jadi membuat suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi sekarang anak-anak ibu semuanya ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Coba perhatikan dulu. Untuk petunjuk pengerjaan, jadi petunjuknya yang pertama sekali itu pilihlah salah satu kegiatan besar. Nah, jadi ada 3 pilihan. Jadi masing-masing kelompok nanti membuat salah satu dari ketiganya ini. Nah, buatkan salah satu dari 3 itu, apakah merayakan ulang tahun, atau menyiapkan sarapan, atau membuat dekorasi kelas. Lalu, ini langkahnya lagi. Yang pertama, tuliskan nama kegiatannya. Di mana dituliskan? Di sini, di judul proyek. Terus
sudah dengar?